sedikit saja. Memang tadi beliau sudah menjelaskan sedikit. Saya kalau malam Jumat bilang selama 37 tahun, 38 tahun, emang gak pernah kita berpikir ulang tahun korban ini, gak pernah. Karena yang kita pikirkan itu bagaimana lunas tanah, bagaimana membangun, bagaimana anak-anak yang panti bisa sekolah, bisa itu terus, sehingga suatu ketika rapat di yayasan, guru kita Ustaz Dr. Ruslan Arif baca SK yang saya taruh, nah ini perlu diulang tahunin. Ya udah, ayo, saya mah gampang, ayo gitu. Ulang tahun apa, tanda kita bersyukur kepada Allah. Ya, sebenarnya awal mula NW ini diterima di Jakarta itu tahun 81. Maka saya selalu ingatkan, dorong kita Ustaz Dr. Ruslan Arif atau Dr. Miftahudin atau guru-guru kita tulis sejarahnya. Mumpung saya belum pikun, nah artinya nanti supaya sejarah itu tidak menjadi anekdot seperti negara kita berhak menjadi pahlawan atau tidak, siapa yang membubarkan PKI, siapa yang kan ngaco jadinya. Nah, tolong adanya Ustaz Dr. Ruslan Arif dan guru lain secepatnya ditulis sejarah supaya tidak menjadi cerita Israelia. Kalau yang menyaksikan amal kita semuanya kan dulu tadi udah kita baca waqafa billahi dan seterusnya, waqafa billahi syahidan, itu Allah sebagai saksi kita. Tapi secara dunia mau nggak mau harus ditulis gitu. Karena nanti adenda kalau keduanya sudah ikut, udah sejarah itu udah kebolak-balik, udah agak jelas sejarah itu. Kalau bagi saya secara pribadi, saya sudah bilang kalau sama keluarga saya, cukup guru saya menyaksikan saya dan Allah udah. Tapi kembali lagi kan sejarah. Sehingga nanti takutnya begini, adenda para ustaz guru, sejarah itu diteliti menjadi sejarah palsu lagi, nanti kan heboh lagi kan. Tolong ditulis dengan segera. Bila perlu ulang tahunnya yang ini kan nanti ulang tahun pondok yayasan kita ini, insya Allah tahun depan mudah-mudahan sehat panjang umur. Kita barengin aja dengan haul batuk manusia, kan nggak bisa terpisahkan. Kenapa saya bilang tidak bisa terpisahkan perjuangan yayasan ini? Tanpa karomah beliau nggak bisa. Mau siapapun mengatakan dirinya nggak bisa tanpa karomah beliau. Akta 1 juta profesor turun di sini nggak bisa. Karomah dan keberkahan beliau lah RW ada di Jakarta. Kalau saja tidak ada karomah guru kita, Masya Allah, bayangkan mulai bibit-bibit RW itu kan dari Musola Al-Ikhlas yang sekarang menjadi masjid, sama Masjid Al-Amin, dulu Musola Al-Amin, dulu terus memilih ngaji, pindah sana, pindah sini, pindah situ dan pindah sini. Nah kita yang namanya muridnya ulama, ya udah seadanya seperti kita hidup. Tapi secara rincinya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku para alumni, ustaz-ustaz, ada masih ingatan saya. Walaupun saya tidak mencatatnya masih kuat. Bagaimana kita menerima uang dari Dato, Pak Dija masih juga nggak belum pikun ya. Mudah-mudahan nggak pikun. Jadi mulainya yaitu kemudian ada SK Majelis Taklim Nahdlatul Ulama
terjadi perdebatan di Lombok. Apa SK Majelis Taklim Perwakilan Nahdlatul Ulama? Majelis Taklim kan sebutnya kecil, kata pengurus besar. Disitulah tampil Maulana Syekh belum bisa kita tidak apa, tidak rumah. Nah kemudian terus panjanglah, bisa mungkin ada dokter. Saya yakin kalau dikaitkan dengan apa pesan Dato itu bisa 300 lembar, 400 lembar, dan itu harus dibaca oleh generasi, bukan karena kita wah. Sekali lagi saya kembali katakan, Bapak, Ibu, Saudara, tanpa karomah dan keberkahan Dato tidak mungkin. Saya yang jadi murid mungkin yang paling takaran yang paling rendah di antara murid Maulana Syekh Dato. Maka saya selalu katakan, tanpa keberkahan atau karomah beliau. Orang saya tahun 87. 889 baru kita bikin pondok ini, sekarang yang menjadi kantor yayasan, masih ada sepotong dan sekarang menjadi dapur nanti. Itu udah gak kuat saya, Bapak Ibu Saudara, gak kuat. Jadi kode ada kamu kan, sebenarnya nanti saya nggak ditanya lagi. Sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu Saudara para guru mengungkapkan, itu namanya asrar, rahasia guru dan murid. Tapi maksud saya menjelaskan begini, menunjukkan kebesaran Allah ada pada diri guru kita. Ada. Pada tahun 89, 88, 89 gak kuat, gak kuat. Belum jadi yayasan, gak kuat. Bagaimana mau kuat? Nyari makanan. Dia masak, iya. Nyalain kompor, iya. Nyari sana sini, iya. Gak kuat. Akhirnya ini ada Ustaz Masih, saya panggil. Kalau dia masih ingat, pasti dia ingat, belum bingung juga. Belum bingung. Saya bilang, coba sini. Saya tidak panggil sekretaris kita, dia saya panggil. Sekretaris kita almarhum, Haji Syafruddin. Kitab-kitab saya, buku saya sudah pak. Loh, kenapa Kak? Kalau dulu belum saya jadi haji, jadi kakak, kalau orang Lombok kan kalau udah jadi haji yang tertua, ini perlu disimak oleh alumni anak supaya tidak salah sejarah dan membuktikan ternyata kalau seorang wali Allah ada. Sebenarnya sekali lagi mohon maaf, beri maaf, saya ungkapkan tidak ada niatan. Saya ingin menunjukkan kebesaran Allah ada berdiri guru besar kita, Datuk Malaysia. Nah singkat cerita saya sudah panggil. Lalu Pak, saya mau pergi dulu, adanya. Nanti kalau saya sudah kaya baru saya datang lagi. Sampai hari ini nggak kaya. Ini masih ada saksi. Begitu saya pamit, apa yang terjadi? WC jebol. WC itu di samping ini jebol. Saking ya WC-nya nggak bagus, bekas akar apa? Ya belum ada masjid, masih mohon Pak Sugiarto udah tahu itu masih ada pohon apa sih namanya, pohon jengkol di situ. Semakin saya mau pergi selamat tinggal itu pertama, karena kita di Jakarta itu mohon beri maaf Bapak Ibu saya, saudara-saudara, nyari uang itu gampang kan. Zaman itu saya ditawarin memegang Muhammadiyah satu dengan gaji 500.000 waktu itu kami masih sekolah. Kemudian kita disuruh megang masjid Al-Ittihad, masih berdiri di Pondok Indah sekarang. Gajinya 500.000 kan enak, masih jangan 500 zaman dulu masih ya. Itulah godaan. Nah kembali lagi saya bilang, saya mau pergi nanti saya mau kaya, saya datang betul. Malamnya tidur, ini menunjukkan karomah. Dato masih hidup,
masih sehat nih. Nah, ada aman saya kecil, ditulis oleh beliau, saya singkat udah malam. Ditulis pakai spidol, di triplek, maklum triplek kan. Jangan tinggalkan ilmu. Kaget sih. Jatuh manis, tulis jangan. Itu langsung saya bangun setelah mimpi. Nah, yang namanya murid goblok ngeyel, saya ngeyel lagi. Besok pagi ngeyel. Saya nggak ngomong sama dia lagi. Ada saya panggil, saya mau pergi terus, kalian aja duduk sini. Nanti kalau saya udah kaya Pak cuma kalian. Kan sombong amat. Ya kapan lu kaya kata Datuk kan. Nah, singkat cerita malamnya lagi datang beliau, bawa sofannya yang itu, diumbar saya sambil diinjak kaki saya. Jangan tinggalkan ilmu itu. Bangun sih. Astagfirullahaladzim. Kita nggak paham, saya nggak paham sebagai murid bodoh, nggak paham apa maksudnya. Kadang-kadang kita meremehkan, mimpi. Hari ketiga saya juga udah siap berangkat, baju semua kan, tapi saya masih duduk mikir, apa ke Pondok Indah, apa ke Kebayoran, Muhammadiyah atau Pondok Indah? Ya, Bulog lah ya itu, Bulog itu saya ngajar Bulog dulu, bajunya gede tapi ya begitulah. Nah sekali lagi sebenarnya untuk nggak hidup Jakarta itu zaman dulu itu gampang, Pak Sugiarto jangan nengir aja. Yang kalian ya kedua saya masih ngeyel kan, tidur malam ketiga hari ketiga ngeyel lagi saya. Nggak, kamu pergi. Malam keempat tidurlah kita ceritanya. Saya tidur di kasur empuk, AC, kan gitu bagus lah kamar saya dulu. Lebih bagus dulu kan. Nah, di situ mungkin guru besar kita ini dia anak mesti dikasih pelajaran yang benar. Malam pertama nggak ngerti juga. Malam kedua nggak ngerti juga. Malam ketiga nggak ngerti juga. Yang malam ketiga itu kaki saya diinjak. Jangan tinggalkan ilmu. Ya Allah. Itulah yang saya tangisin tadi. Nggak kuat kebayang Datuk Maulana. Nggak kuat seolah-olah beliau di depan saya. Mohon maaf, nggak kuat saya tadi. Hanya terbayang wajah dan kesembuhan. Ya Allah, ya Tuhan. Nah, malam keempat bapak-bapak, udah guru kita mungkin udah ini anak kurang ajar. Mungkin saya yakin bilang ini anak nggak bisa dididik, kurang ajar. Apa yang terjadi? Malam keempat di bawahlah wanita nenek-nenek enggak nanti kan antara mimpi dan tidak mungkin udah kelima nenek-nenek udah tua masih kebayang pada kumis masih kebayang udah tua kalau dibilang ratusan tahun umurnya dia dibawa oleh guru besar kita didudukkan dan wanita itu nenek itu duduk begini. Beliau di sampingnya, Datuk Maulana Syekh di sampingnya begini, saya di depannya. Bayangkan kalau bukan kebesaran bulan Ramadan, saya udah di mana nggak tahu, mungkin udah jadi bajingan nggak tahu. Karena pengennya, atau mungkin udah mati atuannya. Itu luar biasa kekuasaan Allah, karomah seorang wali Allah. Pertama dia bilang apa? Supaya jangan salah sejarahnya nulis nanti. Ini beliau berdiri, saya duduk, nenek-nenek itu duduk. Saya ngadepi nenek-nenek ratusan tahun, tidak pakai jilbab dia. Pertama beliau berdiri. Pertama perintah tuh, ambil. Itu kata beliau. Dari kemaluan seorang wanita, dia nggak telanjang Pak. Nggak telanjang, kita nggak tahu. Kalau saya mengartikan dunia memang udah tua. Sekarang saya artikan dunia sudah tua. Jangan macam-macam muridku bisa jadi habis. Pertama yang saya ambil perintah Datuk dari kemaluan nenek-nenek yang keluar nanah darah yang busuk kayak
Kata beliau, buang. Saya buang. Ya Allah, mudah-mudahan guru kita selalu mendoakan kita. Amin, amin. Berkah. Dan tolong saya didoakan Bapak, Ibu, Saudara, anak, para alumni yang masuk. Saya supaya lulus di belakang beliau. Amin, Saya amin. takut banget supaya lulus di belakang beliau sama keluarga saya. Amin. Itu yang saya takutin. Dunia ini udah macam-macam. Nah, kedua, kan saya disuruh buang, ambil. Kata Datuk Mulun, saya ambil pakai tangan saya, raut. Yang keluar itu apa? Yang keluar itu tai. Buang. Yang ketiga, Datuk bilang ambil. Yang ketiga, yang keluar itu ular besar. Singkat cerita udah malam, kita udah mau makan. Nanti baca bukunya, Adinda pintar nulis, Doktor Haji Musliam atau Miftah, dokter. Banyak bisa nulis. Ini hanya saya sekedar tanda syukur aja. Kenapa saya menangis tidak kuat? Hadir itu mohon maaf, hanya kebayang beliau. Tanpa beliau saya tidak bisa. Nah, dia udah kabur kemana saya tidak tahu. Dunia ini luar biasa. Sampai ketiga tadi. Wah, ular. Mending satu ularnya banyak banget. Wah, kata beliau. Yang keempat, ambil. Yang terakhir, yang keempat keluar itu air keruh. Bau tusuk, udah tidak ada jernih-jernih. Kata beliau, buang. Yang kelima, ambil. Kata beliau, saya ambil. Yang keluar lambang dari baton semerbak, baunya harum semerbak. Itulah kamu ambil suami. Ya Allah, tanpa yang keluar dari rahim seorang wanita sambil lambang dari baton itu dengan harum semerbak. Dia bilang, itulah kamu ambil. Semenjak itu saya tidak berani nyanyi. Sekali lagi, kalau ditulis sejarah yang tadi unik. Kenapa unik? Karena guru kita Sang Sultan Al-Mulia, rajanya wali di sana. Yakin tidak yakin, saya tidak masalah. Tapi gurunya dan saya dan mereka yang yakin beliau di zaman datang raja di Raja. Saya pulang. Pas saya pulang, saya harus pulang melapor diri ke Datuk Maulana Syekh. Biasanya nanya saya pulang, karena saya harus pulang minta uang laporannya. Ternyata beliau tahu apa kata beliau, menyindir saya. Suhaili, itu kalau kalian tanam di atas batu pasti hidup. Bayangkan dalam. Kalau kamu tanam di atas batu dia akan hidup, apalagi kamu tanam di tempat-tempat subur. Kita tanam di atas batu saja, itu kata guru besar. Apalagi di tempat sawah ada. Di situ saya menangis merunduk. Saya ingat bahwa saya menjadi murid Datuk ini. Sekali lagi saya mohon doa, mohon restu, mohon bimbingan, mohon bantuan. Tanpa Bapak, Ibu, Saudara dengan berbagai segala-galanya ada, saya tidak akan mampu sebagai murid Maulana Syekh yang paling awal dan paling rendah. Semoga saya dengan berkah bimbingan semua jamaah, bantuan jamaah, dorongan jamaah, hiburan jamaah, apalagi tadi yang saya nggak kuat Pak. Oh shit, tadi nggak kuat, perjuangan itu berat. Itu tadi kita ngomong sama Allah tadi, seolah-olah kita berat. Tolong ya Allah, kemudaratan yang engkau campakkan. Itu artinya nggak kuat ya. Seolah-olah jatuh di depan saya. Apalagi balik lagi di seterusnya. Oh shit, jatin
Ya Allah, Engkau buang beban-beban yang paling berat atas pundak. Itu kebayang dari perjuangan di dunia ini berat banget. Maka sekali lagi saya harapkan betul seluruh guru, adik-adik saya yang membawa bendera di Lombok, ayo kita bareng berjuang. Bapak-bapak, mudah-mudahan ibu-ibu kita dihapus sebagai muridnya Datuk Maulana Syekh Zainuddin. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan beliau kelak di hari kiamat salah satu ulama yang dikasih kesempatan memberi kita syafaat. Amin ya Allah. Jelas hadisnya, ulama dikasih kesempatan akan memberi syafaat kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan kita dengan kemudiannya. Sekali lagi tanpa bantuan Bapak berjuang jadi mata, Bapak Ibu barang-barang ini milik kita semua. Ketika nanti saya meninggal, tidak salah. Kalau percaya sama anak saya silakan. Kalau enggak apa-apa. Yang penting saya bilang tadi, mudah-mudahan NB sampai hari kiamat. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan NB sampai hari kiamat. Kita nggak tahu umur, saya sudah berpesan ke anak-anak saya, walaupun saya tidak menjadi perjuangan itu sendiri, tapi saya juga pesan. Dan terakhir ada yang dipesan pertama kali dokter, adik-adik dan murid-murid, ketika anak saya tidak percaya meneruskan perjuangan ini, tolong bendera yang saya dikai, yang dipakai menyelimuti saya oleh Datuk Manusia dan Makmum Pasar. Tolong itu saja diserah kepada anak saya, jangan ditinggal di sini. Karena itu menjadi azimat anak saya, dimanapun dia hidup harus berjuang membela agama Allah lewat dan pelajar. Sekali lagi, saya pesan boleh tidak mewarisi anak saya. Saya sudah bikinkan 3 Agustus. 3 Agustus nggak boleh, anak saya akan pergi mendirikan ini. Di lain tempat nggak boleh. Sambil saya bilang sama anak saya, hatta di gunung yang paling tinggi baru hidup, kau harus membela NB, mendirikan NB. Itulah sebabnya saya bersedia wasiat bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anak, ketika anak tidak diberikan meneruskan perjuangan ini, tolong bendera yang sekarang terpampang di masjid asli dari Datuk Maulana Syekh, itulah serah kepada anak-anak dan yang terbawa kemanapun, sehingga dia hidup berkah dan meneruskan perjuangan daripada dari moyang dulu. Dia tidak usah khawatir. Sekali lagi Bapak khawatir, Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah dari dulu itu bercita-cita ingin bikin kerajaan. Ya. Saya tahu diri datang ke Jakarta, kalau orang Betawi hanya cuma bawa kolor dulu. Tahu siapa yang beli, siapa enggak. Makanya saya bilang, ya tadi saya bilang Ali, kalau bukan karomah anak itu sudah lama saya ganti. Moga-moga doa guru besar kita di alam sana mengiringi jejak langkah kita dalam menyambung hidupnya. Amin Allah, amin. Kemudian kita lulus semua dan mudah-mudahan amal soleh Bapak Ibu Saudara tetap abadi di sisi Allah Subhanahu. Amin Allah, amin. Dan berkah di dunia dan di akhirat menjadi saksi kita. Sekali lagi terima kasih banyak. Hanya Allah yang mampu membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara, para anak-anak alumni, para guru. Sekali lagi hanya Allah yang mampu membalas kebaikan. Allahumma qibul hadilah sabila rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Selasa udah dibuka pengajiannya.